Ya sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, maksudnya saya nggak dituakan, saya pakai selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi. Ya gitu. Insya Allah begitu. Ya. Yeah. Loh, justru itu saya kan matur apa adanya. Ya, teman. Ini ya apa-apa Pak, tapi memang nanti kalau kita nggak berada, tapi kalau misalnya sampai ke ranah hukum yang nanti sangat berkualitas atau berperan itu bukan 1000 foto, tapi lembar ijazah asli. Itu aja sama lembar sama buku skripsi tadi. Ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan di sini. Kami tadi sudah bertemu dengan tim dan kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang. Tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak. Yang hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudonya bersamaan itu pada hadir dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau. Plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen. Ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya. 5 November 1985. Ya katanya sudah ada ormas grip ya di sana. Apanya si Hercules kalau nggak salah. Tadi saya diinfokan supaya mundur dari TKP karena nanti perlawanan kita nanti bukan perlawanan otot ya, perlawanan otak nanti di pengadilan. Lai itu mengatakan masih proses rendering karena mereka bawanya kan cuma laptop. Nah, jadi perlu waktu karena di render itu lebih dari 1 jam katanya videonya, jadi perlu waktu. Saya nggak update, jangan-jangan sudah live sekarang ya. Itulah apanya. Mudah-mudahan setelah ditonton sama Bu Ova Emilia nanti ya di mana itu? Sentana TV channel dan tadi malam juga sudah dibocorkan oleh Dr. Roy Suryo dan saya juga di kanalnya Bang Refli Harun live ya meskipun cuma suara bukan video tapi sudah kita bongkar di situ ya. Jadi Bu Ova Emilia dan kedua wakil rektornya itu
Wening dan Ari Sujito kalau nggak salah. Dua wakil rektor itu yang menipu kami di ruang itu, yang ruang sempit itu, yang kami cuma bertiga, dan menipu, ya, memberikan skripsi yang diakui punyanya Samanuddin Baroritou, ya, dia hadir di situ dan dia menunjukkan itu skripsinya. Itu di Twitter saya ada, ya, saya buat, ya. Di Twitter saya, cek saja di Twitter saya itu, ya, di X, itu sudah saya tampilkan itu lembar pengisian skripsi yang diakui punya satu angkatan Joko Widodo, Samanuddin Baroritou. Dia hadir di situ dan menunjukkan skripsinya dan lembar pengesahannya. Kalau kalian lihat di X itu, ya, saya tayangkan di situ, ada tulisan tesis, ya, formatnya format tesis di print dia. Itulah kebohongan yang tidak tidak sempurna. Saya minum dulu, bro, ya. Nah, kebohongan yang tidak sempurna Baroritou itu, ya, Samanuddin, tulisannya tesis untuk S2, bayangkan. Menipu itu wakil rektor bidang akademik, ya, Wening bla bla bla, ya, ibu seorang perempuan, dan satu lagi laki-laki, Ari Tejo atau Pak Ari Sujito. Ya, mereka berdua menipu berikut dengan sekretaris UGM itu. Kebetulan itu abangnya kawan saya waktu di Elektro, ya, Andi Andi pokoknya, orang Sulawesi Selatan, ya, teman saya dulu. Nah, kebetulan dia sekretaris UGM. Itu saya keras-kerasan kemarin sama dia. Nah, mereka menunjukkan itu skripsi itu, tetapi menipu kami bertiga. Untung saja penipuan itu baru saya sadari ketika live di Santana TV YouTube channel, ya, tadi malam, ya. Untung saja kalau di depan mereka saya dapati itu tesis, saya ditipu, saya maki-maki di depan mereka. Saya nggak peduli, ya, wakil rektor segala macam nggak peduli. Karena apa? UGM itu bukan milik mereka. UGM itu milik rakyat. Enak sekali mereka menipu rakyat, kan? Kita kan 3 orang kemarin mewakili banyak rakyat, ya. Kalau nggak bisa dibilang semua, tetapi sebagian yang ingin tahu. Ternyata ditipu. Kalian lihat di X saya itu ada, saya foto sendiri tuh, ya, itu bukan dari medsos. Masa telah diuji di Dewan Penguji Tesis, coba. Ngeprintnya itu format tesis, padahal Magister Kehutanan, Fakultas Kehutanan UGM itu berdiri baru tahun 93. Masa ada tesis tahun 85? Itulah penipuan-penipuan. Makanya saya minta kepada Rektor Ova Emilia, ya. Tadi malam juga waktu saya live, ya, sebelum tidur, ya, dengan Bang Refli Harun, walaupun cuma suara, ya, di kanalnya live, itu saya sudah minta, Bu Ova Emilia tahu diri, malu dong, malu. Ya, malu. UGM dibuat untuk tempat ajang tipu-tipu kayak gitu, ya. Kalau nggak tipu-tipu ya harusnya skripsi itu, masa tulisannya tesis. Parah. Jadi pemirsa, kalau bisa kita akan datang lagi, harusnya saya usulkan nanti datang lagi ke UGM, tetapi dengan jumlah massa yang lebih banyak. Dan harus tepat waktu. Karena apa? UGM ini saya lihat, ya, kalau nggak ditekan massa lebih banyak, ya, kalau kemarin memang massanya sudah cukup banyak, tetapi panitianya, tim TPUA, terlambat dia. Nah, karena mengejar waktu nggak dapat. Akhirnya cuma kami 3 yang masuk, dan itu harus di balai room semua. Kita dengarkan dari mulut rektor itu, Bu Ova Emilia, ya, sudah keterlaluan itu Bu Ova Emilia, kami datang mewakili orang-orang yang ingin tahu bukti-bukti yang mereka klaim. Apa itu 34, ya, 34 dokumen nggak mereka tunjukkan. Satu yang mereka tunjukkan lembar pengesahan skripsi, ya, skripsinya Samanuddin Baroritou yang diakui lulus tahun 1985, itu ternyata lembar pengesahan bukan skripsi tapi tesis, dicetak dengan font modern Times New Roman, warna kertas sudah masih putih, ya, nggak mungkin itu usia 40 tahun, ya, teknologi cetak yang sudah inkjet atau laserjet. Makanya UGM, ya, Bu Ova Emilia, mundur, Anda mundur. Tahu malu gitu loh Bu Ova. Kita datang baik-baik, Anda menghindar, pura-pura sibuk. Kita datang tanggal 15 berhalangan hadir. Kita mundur pun nanti tanggal 16 berhalangan hadirnya itu nanti. Terus itu, ya, rektor kok nggak ada tanggung jawab moralnya, ya. Anak buahnya itu, anak buahmu itu. Apa sih? Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi semua kita. Ya, kami kembali lagi. Yang kami terus masih dalam keterusikan pada situasi yang berkembang dan
kegelisahan-kegelisahan tentang kondisi-kondisi yang terus menerpa bangsa ini. Hingga sekarang ini semakin tidak masuk akal lagi pada nalar sehat sebagai bangsa dengan ambruknya dan runtuhnya etika kita berbangsa. Salah satu kasus yang tidak pernah ada ujungnya dari awal memang, yaitu gencarnya pada penegakan martabat bangsa akibat tentang dibuktikannya dalam pembuktian-pembuktian yang berlarut-larut, ijazah yang kelihatannya sangat sepele memang jika berlarut-larut dan terus dipertahankan untuk terus diklarifikasi oleh berbagai pihak yang terus berusaha pasang badan yang secara tidak etis bahkan pada siapa yang melindungi seorang mantan atau bekas presiden. Kalau kita berbicara seorang bekas presiden sebagai pemegang kekuasaan, walaupun sekarang sudah tidak berkuasa lagi, tapi wibawa atas nama negara dan bangsa yang sangat memalukan. Karena kita sekarang bukan membicarakan seorang atau seseorang yang di pinggir jalan, orang-orang biasa. Tapi ini adalah seorang mantan penguasa yang mempunyai kewenangan selama 10 tahun memimpin bangsa ini. Dan membuat kebijakan-kebijakan yang harus terlegitimasi juga untuk arah bangsa ini selama 10 tahun yang lalu. Kita konsen memperhatikan kondisi bangsa ini, terutama pada kehidupan, pada wibawa dengan berbagai kontroversi-kontroversi yang terus berkembang. Dan seakan tidak ada akhirnya untuk menjadi pembicaraan, perbincangan di mana-mana. Bahkan ramai di media sosial terutama. Walaupun dalam media-media yang sudah seakan terus terpapar pada semua lapisan dan sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ini semakin banyak hal-hal yang seakan skeptis dan tidak menyejukkan untuk terus disuguhi pada dan menjadi konsumsi publik. Dan polemik-polemik tanpa kepedulian dari elit-elit pemerintahan. Kemana semua? Maka untuk itu kami mencoba dan berusaha untuk terus lebih objektif. Hanya sebagai bangsa untuk saling mengingatkan kepada anak-anak bangsa yang lebih bermartabat, agar kita lebih bermartabat. Sebenarnya sudah sejak lama kasus ini berjalan terhadap dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Tuduhan ini pertama kali mencuat dari pernyataan beberapa pihak yang meragukan keabsahan dokumen akademik yang dimiliki oleh pemimpin negara kita. Isu ini segera menyebar melalui media sosial, mengundang berbagai spekulasi dan perdebatan di masyarakat. Bahkan lembaga pendidikan ikut terseret. Kemudian digeruduk bahkan, yaitu Universitas Gadjah Mada atau UGM, sebagai institusi tempat katanya Jokowi menempuh pendidikan, segera memberikan klarifikasi.
Pihak universitas menegaskan bahwa ijazah Jokowi adalah asli dan semua catatan akademiknya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun meski telah ada penegasan resmi dari lembaga pendidikan tersebut, polemik tidak serta-merta meredah. Sejumlah pihak terus mendorong agar kasus ini dibawa ke ranah hukum guna mendapatkan kepastian dan yang lebih formal. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo berawal untuk pertama kali sebenarnya mencuat pada Oktober 2022. Ketika pada waktu itu Bambang Tri Mulyono mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait keabsahan ijazah yang digunakan dalam pemilihan presiden 2019. Maka terus kemudian Universitas Gadjah Mada atau UGM kemudian memberikan klarifikasi bahwa Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan dan lulus pada tahun 1985 dengan dokumen akademik yang dapat dilacak. Sejumlah teman-teman kuliahnya juga memberikan kesaksian bahwa Jokowi memang pernah berkuliah di UGM. Proses hukum berlanjut dengan Bambang Tri Mulyono dan bahkan Sugi Nur Raharja atau Gus Nur malah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Gugatan terhadap Jokowi akhirnya dicabut, tetapi Bambang Tri dan Gus Nur tetap menjadi dan menjalani proses hukum dan divonis 6 tahun penjara. Ya, kita boleh berasumsi tentang kriminalisasi yang masih kuat pada saat itu karena penguasa di kala itu masih Jokowi atau masih perlu pembuktian. Tapi nyatanya kedua yang menggugat Bambang Tri dan Gus Nur tetap divonis selama 6 tahun. Meskipun pengadilan telah menolak semua gugatan terkait ijazah Jokowi, isu ini terus menjadi perdebatan di media sosial dan digunakan dalam berbagai narasi politik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat dengan gugatan yang diajukan di Pengadilan Surakarta pada 14 April 2025. Gugatan ini diajukan oleh kelompok pengacara yang tergabung dalam tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM. Yang dalam gugatan itu 4 pihak berstatus sebagai tergugat, yaitu Joko Widodo sebagai mantan presiden, kemudian Komisi Pemilihan Umum KPU Surakarta, dan SMA Negeri 6 Surakarta serta Universitas Gadjah Mada atau UGM. Majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani kasus ini terdiri dari majelis hakim, yaitu Putu Gede Haryadi, hakim anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetya Ningsi. Ya, gugatan ini didasarkan pada dugaan ketidaksinkronan data akademik Jokowi, termasuk klaim bahwa ijazah SMA-nya berasal dari SMA Negeri 6 Surakarta. Padahal sekolah tersebut baru berganti nama dari Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP
setelah Jokowi lulus. Selain itu, pihak penggugat mempertanyakan keabsahan ijazah sarjana Jokowi yang dari UGM dengan alasan bahwa jurusan teknologi kayu yang disebutkan dalam ijazahnya tidak pernah ada di Fakultas Kehutanan UGM. Walaupun Jokowi sendiri merasa bahwa gugatan ini merupakan fitnah, ya, sementara pihak penggugat menyatakan bahwa mereka hanya menjalankan peran sebagai warga negara untuk mencari kebenaran. Kasus ini menarik perhatian publik karena sebelumnya gugatan serupa telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi dinyatakan non-objek Farhak atau NO atau tidak dapat diterima karena cacat formal. Keadaan semakin memanas ketika gugatan hukum terkait dengan ijazah palsu diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Masyarakat pun terbagi antara mereka yang menerima klarifikasi dari UGM dan mereka yang tetap meragukan keabsahan ijazah tersebut. Pihak penggugat yang menyebarkan informasi terkait dugaan ini malah kemudian menjadi korban yang kami sudah sebutkan tadi, 2 orang yang divonis 6 tahun tersebut. Makanya di sisi lain para ahli akademik pun turut mengomentari detail dari ijazah Jokowi, termasuk jenis huruf yang digunakan dalam dokumen tersebut. UGM memberikan penjelasan bahwa karakteristik ijazah tersebut sesuai dengan teknologi cetak yang tersedia pada masa itu, atau mungkin menepis spekulasi yang berkembang. Sebenarnya kasus ini bukan hanya sekedar perdebatan tentang dokumen akademik, tetapi juga menjadi simbol dari pentingnya transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemimpin negara. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa perlu adanya sikap kritis terhadap berbagai isu yang dikaitkan dengan integritas pemimpin. Namun sikap tersebut juga harus didampingi dengan pemahaman yang berbasis fakta dan tidak terjebak dalam narasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Makanya seiring waktu isu ini mungkin akan menemukan titik terang melalui proses hukum dan klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait. Namun satu hal yang jelas adalah bahwa masyarakat terus memperlihatkan dan terhadap pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam kepemimpinan adalah sebuah prinsip yang menjadi fondasi dalam sistem demokrasi yang sehat. Mulai dari munculnya tuduhan hingga reaksi dan konsekuensi yang terjadi dari perspektif etika, kasus ini mencerminkan bagaimana sebuah bangsa yang beradab harus mengedepankan prinsip kejujuran, integritas, dan transparansi dalam kepemimpinan serta tata kelola negara. Ya, selain masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, penting untuk memastikan bahwa kepemimpinan negara memiliki kredibilitas yang tidak diragukan dan dapat menjadi teladan bagi rakyatnya. Ya, inilah tuduhan terkait ijazah palsu tersebut bukan hanya sekedar isu administratif,
tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan dan pemerintahan. Nah, di sisi lain, sikap kritis yang terus berkembang harus tetap berada dalam koridor etika, di mana setiap dugaan dan perbedaan didasarkan pada bukti serta disampaikan dengan cara yang tidak merusak kehormatan individu secara sepihak. Demokrasi yang sehat menuntut adanya ruang untuk transparansi dan akuntabilitas tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dalam bermasyarakat. Nah, inilah ketika bukti tidak pernah benar-benar dimunculkan dalam suatu kasus yang melibatkan pemimpin negara. Perdebatan bisa terus berlanjut tanpa akhir. Inilah yang membuat pentingnya langkah-langkah nyata untuk menegakkan etika dan memastikan proses hukum berjalan dengan transparan. Agar masyarakat mendapat kepastian, diperlukan tindakan konkret. Misalnya transparansi dari institusi resmi, yaitu misalnya universitas dan otoritas hukum perlu memberikan bukti yang jelas dan mudah diakses agar tidak ada ruang bagi spekulasi. Nah, proses hukum yang tegas dan independen, jika ada gugatan, maka pengadilan harus menangani secara objektif tanpa intervensi politik. Nah, inilah kemudian misalnya literasi hukum dan informasi bagi publik, edukasi tentang pentingnya data dan fakta agar masyarakat bisa mengambil sikap berdasarkan bukti, bukan sekedar opini. Media yang bertanggung jawab juga berperan pemberitaan yang berimbang dan berbasis fakta akan membantu masyarakat memahami isu secara lebih jernih. Tanpa langkah-langkah ini, sebuah isu bisa menjadi bola liar yang terus bergulir dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Semakin lama ketidakpastian berlangsung, semakin sulit bagi publik untuk menentukan mana yang benar, mana yang tidak kredibel, atau kemandulan dan kebuntuan. Tentu dibutuhkan political will dari pemangku kebijakan yang tentunya kredibel adalah kunci utama untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik. Tanpa komitmen yang kuat dari mereka, proses hukum dan etik seringkali terhambat oleh kepentingan politik atau birokrasi. Makanya pemangku kebijakan yang memiliki integritas tinggi akan berani mengambil langkah transparan, bahkan jika itu berarti menghadapi kritik atau tantangan. Mereka juga harus memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa intervensi, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa keadilan ditegakkan secara objektif. Namun, political will tidak hanya datang dari individu pemimpin, tetapi juga dari tekanan masyarakat yang terus bisa mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ketika masyarakat bersatu untuk menuntut kejelasan, pemangku kebijakan akan merasa lebih bertanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan harapan publik.
Nah, makanya TPUA atau Tim Pembela Ulama dan Aktivis ini merupakan sebuah kelompok yang mengajukan gugatan terhadap Presiden Jokowi terkait kondisi sosial dan hukum di Indonesia. Dan sudah menemui Jokowi di rumah pribadinya, tetapi masih tetap mengalami kendala untuk memperlihatkan ijazah aslinya dengan alasan nanti ada perintah pengadilan baru diperlihatkan. Nah, inilah semakin menimbulkan tanya dan tanya. Semoga tidak angan-angan atau akal-akalan belaka. Bahkan keputusasaan yang sudah memuncak mengarah pada people power atau kekuatan rakyat seringkali menjadi faktor penting dalam perubahan sosial dan politik, terutama ketika jalur hukum dan pemerintahan tidak memberikan lagi saluran dan kepastian yang diharapkan. Namun, sebelum mengambil langkah-langkah itu, perlu ada pertimbangan matang memang, agar aksi yang dilakukan tetap dalam koridor hukum dan demokratis, serta etika-etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Jika tekanan masyarakat sudah maksimal tetapi respon dari pemangku kebijakan tetap stagnan, maka ada beberapa strategi sebenarnya yang bisa ditempuh selain people power yang bersifat massal dan berisiko tinggi. Misalnya menguatkan tekanan melalui media dan kampanye publik, yaitu menggalang dukungan melalui pemberitaan yang berimbang dan berbasis data. Sehingga tidak hanya juga berkomentar atau berteriak, tetapi juga menyampaikan argumen-argumen yang kuat. Kemudian memanfaatkan media sosial untuk membangun kesadaran publik secara lebih luas. Ya, mungkin advokasi hukum dan kelembagaan mengajukan petisi yang didukung oleh ahli hukum dan akademisi untuk memperkuat tuntutan transparansi. Mengajak lembaga-lembaga independen seperti Komisi Yudisial atau Ombudsman untuk menekan pemerintah dan institusi terkait agar bertindak responsif. Ya, makanya gerakan sipil yang terorganisir meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum diskusi atau debat-debat publik untuk menggalang suara yang lebih terarah. Mendorong dialog dengan anggota parlemen dan memiliki keberanian untuk membawa isu ini ke tingkat yang lebih tinggi. Jika pada akhirnya langkah-langkah ini tetap tidak membuahkan hasil, maka aksi massa bisa menjadi pilihan terakhir. Tetapi tetap harus dilakukan dengan cara yang damai dan tidak merusak stabilitas sosial. People power yang efektif adalah yang tetap mempertahankan moralitas, hukum, dan prinsip-prinsip yang lebih mengarah kepada adab kebangsaan sebagai modal utama kita bergerak. Nah, makanya semoga semua info-info dan gambaran-gambaran kami ini masih tetap relevan. Relevansinya masih bisa untuk kita cermati bersama, agar lagi dan lagi dapat membangkitkan kepedulian dan kepekaan kita dengan kepedulian yang tinggi untuk kemudian kita tetap
selalu harus berekspresi secara genuine. Agar semua kita sadar dan ikut berperan aktif bersama-sama secara kolektif. Ya, untuk berkumpul secara kolektif, menyuarakan koreksi atau masukan secara konstruktif untuk mengambil langkah-langkah dan peran aktif dengan atau mungkin ada pendapat lain. Kita bebas berpendapat dan pendapat itu bisa kita salurkan ke saluran-saluran yang lebih baik. Terutama pada saluran ini adalah komentar secara konstruktif. Tadi untuk sebagai info-info secara konstruktif. Kemudian membantu juga share sebagai informasi ke berbagai halayak luas agar mereka tersampaikan. Dan mungkin juga bisa subscribe untuk membantu dan mendukung video dan narasi ini agar bisa berkembang. Ya, itu juga kalau kita setuju. Agar semua info dapat tersalurkan kepada orang-orang yang menuntut perubahan. Kita tidak akan berubah kalau kita tidak bisa merubah nasib kita sendiri. Dan harus dilakukan secara radikal dan masif. Nah, itulah saran kami. Maka akhirnya kami akhiri, demikianlah harapan kami ini yang tentunya selalu kita tetap optimis. Dan tentu semoga semua kita masih tetap selalu berprasangka baik dan berprasangka jernih. Dan untuk itu kami akhiri dengan ucapan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.